Di usia 60 tahun ke atas, banyak hal mulai berubah. Anak-anak sudah punya kehidupan sendiri, pasangan mungkin telah tiada. Dan rumah yang dulu ramai kini terasa lebih tenang, kadang terlalu tenang. Ada yang menyebutnya kesepian. Tapi ada juga yang memanggilnya kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan merasakan arti hidup dengan cara yang berbeda. Waktu tidak lagi berjalan cepat. Pagi terasa panjang, sore terasa lembut, dan malam memberi ruang untuk merenung. Di masa inilah, banyak lansia mulai bertanya dalam hati. Bagaimana caranya tetap bahagia? Meski hidup sendiri? Pertanyaan sederhana itu sebenarnya dimiliki oleh jutaan orang di seluruh dunia. Menurut survei global tentang kesejahteraan lansia, lebih dari 40% orang berusia di atas 60 tahun mengaku sering merasa sendiri. Meski mereka punya keluarga dan teman. Namun menariknya, sebagian dari mereka justru berkata, kesendirian bukan berarti kesepian. Ada perbedaan halus di sana. Kesepian adalah ketika hati mencari seseorang untuk diisi. Tapi kesendirian adalah saat hati menemukan ruang untuk diisi oleh kedamaian. Kebahagiaan di usia lanjut bukan datang dari dunia luar, melainkan dari cara kita menatap kehidupan itu sendiri. Seperti pohon tua yang tetap kokoh di tengah musim. Kita pun belajar menerima waktu dengan lebih lembut. Tidak tergesa, tidak lagi membandingkan. Hanya menikmati detik demi detik dengan rasa syukur yang mendalam. Dalam video ini, kita akan berjalan pelan bersama. Kita akan menelusuri 5 rahasia sederhana yang telah ditemukan para peneliti, psikolog, dan para lansia yang bahagia di berbagai belahan dunia. Rahasia yang tidak bisa dibeli. Tidak diajarkan di sekolah. Tapi tumbuh perlahan dari pengalaman dan hati yang belajar ikhlas. Kita akan mulai perjalanan ini dengan satu prinsip kecil. Bahwa hidup di usia 60 bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang masih bisa dirasakan. Jika Anda menonton ini sambil sendiri di ruang tamu, atau sedang menikmati pagi yang sunyi, maka video ini adalah teman berbincang Anda malam ini. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana tetap bahagia meski hidup seorang diri. Karena mungkin, di balik kesendirian, Tuhan sedang mengajarkan kita arti tenang yang sesungguhnya. Dan dari semua hal yang bisa kita lakukan, kebahagiaan ternyata dimulai dari hal paling sederhana. Belajar menerima kehidupan apa adanya. Rahasia pertama, menerima kehidupan dengan penuh syukur. Ada satu hal sederhana yang membedakan lansia yang bahagia dengan yang mudah merasa letih. Bukan kekayaan, bukan kesehatan yang sempurna, melainkan kemampuan untuk menerima kehidupan dengan penuh syukur. Di usia 60 tahun ke atas, banyak hal tidak lagi bisa dikendalikan. Tubuh mulai lemah, langkah melambat, penglihatan menurun. Dan orang-orang yang dulu sering hadir kini satu persatu pergi. Namun, orang yang bijak tahu bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahannya sendiri. Dalam keheningan, kita mulai memahami sesuatu yang dulu tak terlihat. Bahwa kebahagiaan ternyata tidak datang dari sempurnanya keadaan, melainkan dari kemampuan hati untuk berkata, terima kasih untuk hari ini. Ungkapan sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Riset dari Harvard Study of Adult Development, penelitian terpanjang di dunia tentang kebahagiaan manusia, menemukan bahwa rasa syukur mampu menurunkan stres, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Syukur bukan berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya. Syukur adalah cara lembut untuk menerima kehidupan. Dengan segala luka dan indahnya. Dengan segala kehilangan dan harapan barunya. Banyak orang di usia lanjut menanggung penyesalan. Ada yang menyesal karena dulu terlalu sibuk bekerja. Ada yang merasa kurang dekat dengan keluarga. Ada pula yang masih menyimpan rasa bersalah terhadap orang yang sudah tiada. Namun hidup tidak pernah bisa diulang. Yang bisa kita lakukan hanyalah memeluk masa lalu dengan damai. Cobalah bisikan dalam hati. Aku sudah berjuang sebaik mungkin pada masaku. Aku telah melakukan yang aku bisa. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi seringkali menjadi pintu menuju ketenangan batin yang dalam. Beberapa psikolog menyarankan kebiasaan kecil bernama Gratitude Journal. Menuliskan 3 hal yang disyukuri setiap hari. Walau sesederhana. Aku masih bisa berjalan ke warung. Aku menikmati teh hangat pagi ini.
Aku masih bisa tersenyum. Kebiasaan itu mungkin tampak sepele. Namun bagi banyak lansia, ini seperti terapi jiwa. Karena ketika kita mulai menyadari betapa banyak hal kecil yang masih indah, hati kita perlahan kembali hidup. Syukur juga mengubah cara kita memandang usia. Bukan lagi melihatnya sebagai tanda berakhirnya masa muda, tapi sebagai bukti bahwa kita sudah melalui banyak badai dan masih berdiri. Ada pepatah Jepang yang indah. Hati yang bersyukur akan tetap muda, meski tubuh telah renta. Syukur membuat kita lebih ringan memaafkan masa lalu, lebih tenang menjalani hari ini, dan lebih siap menyambut hari esok tanpa cemas. Kadang, menerima hidup bukan perkara mudah. Tapi di setiap kesulitan, selalu ada sisi lembut yang bisa ditemukan. Mungkin bukan kebahagiaan yang besar, tapi secercah kedamaian kecil yang membuat hati hangat. Dan seringkali, kedamaian itu muncul setelah kita berhenti melawan dan mulai berkata dengan tulus, "Aku menerima hidupku apa adanya, dan aku bersyukur telah sampai di titik ini." Dan setelah hati belajar menerima, langkah berikutnya adalah menjaga kehidupan agar tetap bergerak. Karena tubuh yang diam terlalu lama, pelan-pelan membuat jiwa ikut membeku. Rahasia kedua, menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif. Di usia lanjut, tubuh memang tak lagi sekuat dulu. Namun kebahagiaan tidak datang dari kekuatan fisik semata. Ia datang dari rasa hidup yang masih menyala dalam diri. Banyak lansia yang bahagia bukan karena mereka bebas dari penyakit, tetapi karena mereka tidak berhenti bergerak. Mereka masih berjalan ke warung, masih menata taman kecil di halaman, masih mencuci piring sendiri, masih ingin belajar hal baru, walau pelan, walau terbatas. Menurut penelitian dari National Institute on Aging di Amerika, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, berkebun, atau menari perlahan dapat menurunkan risiko depresi hingga 40% pada lansia. Tubuh yang bergerak, sekecil apapun gerakannya, mengirimkan sinyal ke otak bahwa hidup masih berlanjut, bahwa masih ada yang bisa dilakukan hari ini. Olahraga bagi lansia bukan tentang kekuatan, tapi tentang keteraturan dan kelembutan. Cukup 15-30 menit setiap hari. Dengan napas perlahan dan hati yang tenang. Gerakan kecil seperti mengangkat tangan, meregangkan tubuh, atau berjalan di sekitar rumah bisa membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga keseimbangan, dan memperkuat otot-otot halus yang sering dilupakan. Tapi bukan hanya tubuh yang perlu digerakkan, pikiran juga. Pikiran yang berhenti menantang dirinya perlahan kehilangan daya. Namun otak yang tetap aktif bisa menjaga semangat hidup seperti lilin kecil yang terus menyala di malam yang panjang. Cobalah hal-hal baru, sekecil apapun. Belajar resep sederhana, menghafal doa baru, atau bahkan belajar menggunakan ponsel agar bisa menelpon cucu. Setiap kali kita menantang diri dengan hal baru, otak membentuk koneksi baru yang membuatnya tetap tajam dan mudah. Menjaga pikiran tetap aktif juga bisa melalui interaksi sosial. Sebuah studi dari University of Chicago menemukan bahwa berbicara dengan orang lain setidaknya 10 menit sehari dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki suasana hati. Berbincang, tersenyum, mendengarkan cerita orang lain. Semua itu seperti vitamin bagi jiwa. Dan bagi lansia yang hidup sendiri, berinteraksi tidak harus selalu tatap muka. Telepon dengan keluarga, atau sekadar menyapa tetangga saat menyapu halaman, bisa menjadi bentuk kecil dari koneksi yang menenangkan hati. Aktif bukan berarti harus terus sibuk. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah gerak yang bermakna. Menyapu halaman dengan kesadaran. Menanam bunga dengan hati. Berjalan sambil merenung. Atau menulis surat untuk seseorang yang dirindukan. Aktivitas yang disertai makna jauh lebih menyehatkan daripada sekadar kesibukan tanpa arah. Menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif bukan tentang melawan usia, tetapi tentang menghormati kehidupan. Setiap kali tubuh bergerak, dan pikiran bersemangat mempelajari hal baru, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku masih hidup, dan aku masih ingin menikmati hidup ini." Rahasia ketiga, menjaga hubungan dan koneksi sosial yang bermakna. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Bahkan di usia senja, hati masih membutuhkan tempat untuk berbagi,
Entah itu tawa, cerita, atau sekadar sapaan singkat di pagi hari. Hubungan manusia adalah sumber kebahagiaan paling dalam. Terutama bagi mereka yang mulai menjalani hari-hari dalam kesunyian. Banyak penelitian membuktikan bahwa hubungan sosial yang baik dapat memperpanjang usia dan menjaga kesehatan mental. Sebuah studi panjang dari Harvard menemukan, orang yang memiliki koneksi sosial kuat cenderung hidup lebih lama dan lebih bahagia dibandingkan mereka yang sering merasa kesepian. Kesepian bukan hanya perasaan. Ia adalah kondisi yang bisa menggerogoti tubuh seperti penyakit, menurunkan daya tahan, mempercepat penurunan ingatan, dan membuat jantung lebih mudah lelah. Tapi kabar baiknya, koneksi sosial tidak harus besar. Tidak perlu ramai atau mewah. Kadang, satu perbincangan hangat dengan tetangga, atau senyum yang tulus kepada penjajah sayur keliling, sudah cukup untuk menyalakan rasa hangat di hati. Hubungan kecil tapi tulus seperti ini bisa menjadi penyangga jiwa di saat sunyi datang tanpa diundang. Hubungan dengan teman sebaya juga penting. Ada kelegaan saat berbagi cerita dengan seseorang yang memahami, yang tidak perlu banyak menjelaskan, karena mereka sudah melewati hal yang sama. Coba hubungi teman lama. Tanyakan kabar. Mungkin dulu sibuk bekerja membuat kita jarang bertegur sapa. Tapi di usia ini, hubungan seperti itu bisa menjadi jembatan untuk menemukan kembali makna hidup. Bagi yang hidup sendiri, kehilangan pasangan bisa meninggalkan ruang kosong yang dalam. Namun ruang itu tidak selalu harus diisi dengan kesedihan. Kadang, ia bisa menjadi ruang untuk mengenang dengan damai. Cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari sentuhan menjadi kenangan. Dari suara menjadi doa yang lirih di dalam hati. Setiap kali kita mengingat dengan cinta, hubungan itu tetap hidup, bukan di dunia luar, tapi di ruang batin kita. Hubungan antar generasi juga menjadi sumber kebahagiaan luar biasa. Banyak lansia menemukan kembali semangat hidup saat bersama cucu-cucunya. Melihat mereka tumbuh, mengajarkan nilai-nilai sederhana, atau sekadar menemani bermain di halaman rumah. Semua itu menghidupkan rasa bermakna di hati. Karena kebahagiaan sejati seringkali muncul saat kita merasa masih dibutuhkan. Koneksi manusia tidak selalu harus nyata di depan mata. Kadang, menulis surat kepada seseorang yang sudah tiada, atau menulis pesan terima kasih untuk orang yang pernah menolong kita, bisa menjadi cara untuk mengobati kesepian dan menyalakan kembali rasa kasih. Hubungan yang bermakna tidak selalu hadir dalam bentuk kehadiran fisik. Ia bisa hidup dalam ingatan, dalam doa, dan dalam tindakan kecil penuh cinta. Di usia 60 ke atas, banyak orang mulai kehilangan satu demi satu orang terdekat. Namun hubungan yang sejati tidak dihapus oleh jarak atau waktu. Yang pernah hadir dengan cinta akan selalu tinggal di hati. Dan selama hati masih mampu mencintai, maka kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bagian 5-6, berdamai dengan diri sendiri dan ada masa dalam hidup ketika kita tidak lagi mencari banyak hal di luar diri. Kita tidak lagi berlari mengejar apa yang hilang. Tidak lagi menyesali yang tak bisa diperbaiki. Kita mulai belajar hal paling penting dalam hidup. Berdamai dengan diri sendiri. Setiap keriput di wajah menyimpan cerita panjang. Tentang tawa yang pernah bergema. Tentang air mata yang pernah jatuh diam-diam. Tentang perjuangan yang dulu terasa berat tapi kini terasa indah jika dikenang. Namun, tidak semua kenangan itu manis. Ada yang getir, ada yang belum selesai. Ada yang mungkin masih menimbulkan sesak di dada. Dan di usia ini, semua itu datang kembali. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk disembuhkan. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakannya, melainkan menerimanya apa adanya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana cara mengingatnya. Kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mulai berkata dengan lembut, "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku tahu saat itu." Kalimat sederhana ini bisa menjadi kunci pembuka bagi hati yang telah lama terkunci oleh penyesalan. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, beban di dada perlahan berkurang. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Tidak lagi ingin dibandingkan dengan siapapun. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang.
Dan ketenangan itu datang saat kita menerima bahwa hidup ini tidak harus sempurna. Lalu, muncul pertanyaan besar. Kalau semua sudah berlalu, untuk apa aku hidup sekarang? Jawabannya sederhana namun dalam. Untuk menemukan makna. Makna bukan lagi tentang pekerjaan, harta, atau pencapaian. Makna bisa sesederhana memberi makan kucing liar di depan rumah, menyiram tanaman setiap pagi, atau mendoakan orang lain agar diberi ketenangan. Makna hidup tidak harus besar, karena justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta adalah yang membuat hari-hari terasa berarti. Di usia senja, banyak orang yang mulai takut menghadapi waktu. Takut sendirian. Takut dilupakan. Takut sakit. Namun hidup tidak pernah menjanjikan kepastian. Yang dijanjikan hanyalah kesempatan. Untuk mencintai, untuk memberi, dan untuk menemukan damai. Kebahagiaan sejati di usia 60 ke atas. Bukan berarti tanpa masalah. Tapi mampu menemukan kedamaian di tengah segala ketidaksempurnaan. Ada kalanya kita harus belajar menikmati kesendirian. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kebebasan. Kesendirian memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Untuk merenung, untuk mendengar suara batin. Untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena masih bertahan. Terima kasih karena tetap kuat, meski tak ada yang melihat. Kata-kata sederhana ini bisa menjadi pelukan yang menenangkan. Bagi hati yang pernah merasa terluka. Hidup sendiri bukan berarti hidup tanpa cinta. Cinta bisa hadir dalam banyak bentuk. Dalam perhatian kecil kepada diri sendiri. Dalam doa yang dipanjatkan untuk orang lain. Dalam senyum yang kita berikan kepada dunia. Cinta yang seperti itu tidak butuh balasan. Ia cukup hidup dalam hati yang tulus. Banyak orang bijak berkata, ketika seseorang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi takut pada apapun. Karena damai sejati tidak datang dari luar, tapi dari hubungan yang baik antara hati dan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa setiap napas masih berarti, bahwa setiap pagi masih hadiah, dan bahwa hidup ini bukan kebetulan, kita mulai menemukan makna yang paling dalam dari kata bahagia. Pada akhirnya, hidup yang bahagia di usia 60 bukan tentang siapa yang menemani, melainkan tentang bagaimana kita menemani diri sendiri. Hidup sendiri bukan akhir dari kebersamaan, melainkan awal dari persahabatan paling indah. Persahabatan dengan diri sendiri. Dan saat hati sudah damai, setiap langkah menjadi ringan. Setiap kesunyian menjadi keindahan. Dan setiap hari terasa seperti anugerah baru dari Tuhan. Jadi, inilah 5 rahasia hidup bahagia di usia 60 ke atas. 1. Menerima kehidupan dengan syukur. 2. Menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif. 3. Menjalin hubungan yang hangat. 4. Berdamai dengan diri sendiri. 5. Dan menemukan makna hidup di setiap napas yang masih Tuhan berikan. Dan jika suatu hari kesepian datang menghampiri, ingatlah bahwa selama hati masih mampu bersyukur, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kebahagiaan bukan tujuan. Ia adalah cara kita berjalan dengan hati yang tenang dan jiwa yang penuh cinta.